karena ini tentang cultural adjustment. To make it more illustrative, I will do a video, something that is very recent and it is related to your life. So that's why I want you to watch this for a while. After this, we will start the discussion because this video is related to our discussion today. So it will give some illustrations about what we are going to discuss today. Okay, so for that, just a second. I'll show it now. Suaranya kedengeran nggak teman-teman tadi? Belum, Pak. Belum, Pak. Saya setting dulu. On Instagram. Oh, at the end Udah sekarang? Terdengar, Pak. Sudah, Pak. Okay. Hai, good morning sunshine. Jadi sekarang itu udah jam 10 pagi dan aku udah ngelakuin beberapa kegiatan tadi yang udah kalian lihat. Aku tuh biasanya kalau untuk to-do list, aku tuh bikin dari semalam sebelum aku tidur. Jadi aku udah bikin apa aja yang mau aku lakuin hari ini dan aku juga nge-highlight beberapa dari sananya. Dan ini kayak ngebantu aku banget supaya aku tuh lebih terarah gitu buat nanti bangun tidur tuh setelah itu harus ngapain dan setelah itu ngapain, dan jadi kayak nggak ada waktu buat main handphone dan segala macam. Karena kadang tuh aku sulitnya itu ketika aku nggak ada jadwal, aku tuh jadi bingung gitu loh, kayak aduh habis ini ngapain ya, handphone deh, scroll TikTok, scroll Instagram, dan akhirnya aku jadinya nggak ngerjain apa yang seharusnya aku kerjain. Kelas KSN marketing strategi aku udah mulai, jadi ini kita lagi online class. Sekarang aku lagi jalan di depan quadrangle dan saat itu lagi sunny banget dan sangat terang gitu. Hi, we finally met again. Look at this weather. It's incredible. Yeah, it's really good today. Magnificent. Yeah, you are. No, I love the way you're confident about this. Like sometimes I would like this kind of thing. So there is a book that it changed the way I think. So the book is called Courage to Be Disliked. Really changed my mindset about that. Like I used to like when I was about to share something, and then I think like, oh my god, what if people think this and what if people think that? And then when I read that book, so actually even when we apply to ourselves, we're not used to, we're not used to, but then we only think about that for only 10 seconds, right? Afterward, like we don't remember about that. Totally right. Yeah, I also heard. I don't remember if I read it somewhere. If I heard it, but someone said like people don't even see you because they're too like they're wondering what people think of them, so they think about them. Not them, Yeah, you. like all of us like thinking, what are the people thinking about us? Everyone is the same. Yeah.
Yeah, it was really quick. We got our lunch. We're gonna eat that. Yay. We're going to eat. We're going to eat the kebab. So maybe you can like introduce yourself. Of course. So my name is Jaylan. I come from France, but I'm also Turkish. I'm doing a Master of Laws here in NUYG, Galway. I'm doing a Master in International Law. I met Aisha on Instagram and I decided to send her a message, and now look at where we are. Yeah, we're just having our second date. It's like our second date, and the weather is really good today. And we're Very decided great day with to eat nice kebab because I person. know that she eat like in the kebab place like every week. So I decided to message her to say like, can we if you're planning to go to the kebab place, please let me know. And then You did the perfect thing. yeah, because I remember about that, and I thought like maybe I can go out and asking somebody. You did the best thing. Same for you. Okay, I'm not a. You're not alone, of course. Juga di rumah, not at home but in my apartment accommodation. Today was a really good day. I had a really great time and I feel so productive and fulfilled at the same time because I talk a lot of people and with Jayla, and I met Edith, my new friend. I think I'm gonna do really great with my journaling. Jadi di matkul positive psychology itu aku disuruh untuk bikin journaling 3 good things that happened today. So ya habis ini aku mau beberes dulu, terus habis itu melanjutkan beberapa tugas karena aku ada case study baru lagi karena ini sudah hari Rabu, berarti case study baru dan aku bakal ngerjainnya untuk besok discuss bareng teman-teman kelompokku. Manifesting catching the moon. Itu catching the moon ya. Oh my god, who's that? Kita mau mencari makanan atau kopi. Go away from the other side. Sekarang sudah jam berapa, Mit? 11:15. Dan kita masih di ujung lautan yang gak kelihatan ini mungkin, tapi itu kayak anginnya kencang banget kan, pasti dengar. Pulang nggak ya? Pulang nggak, Mit?
tapi dingin banget. Ini gila 8 derajat guys. Hai Cinggu, akhirnya aku sudah sampai di apartemen. Walaupun tadi tiba-tiba di tengah perjalanan tuh hujan lebat banget, dan akhirnya ini jaket aku basah, kuyup. Dan tadi udah bersihin muka, udah sholat, dan ini saatnya untuk tidur karena kita butuh istirahat supaya kita bisa menjalani hari esok dengan semangat. So yeah, bye bye. This video is kind of mix between English and Indonesia because sometimes I'm just confused which language should I use. Oke teman-teman, sudah ditonton tadi? Sebentar, belum saya post tadi. Masih kedengarannya. Nah, gimana? Menurut kalian video tadi gimana? Sebagai seorang mahasiswa, videonya itu apakah ada hal negatif yang kalian lihat di video tersebut? Apa kebanyakan videonya is about something that happy? Dari videonya happy, Pak. Senang nggak dia kayaknya? Senang. Kelihatannya, Pak. Apa yang membuat dia senang kalau dilihat dari video tersebut? Ketemu teman baru. Kayak gitu. Ada lagi? Tadi mention kampusnya bagus katanya. Terus? Teman-temannya seru, Pak. Misalnya kalian sebagai cewek itu kalian bakalan seneng nggak? Senang, Pak. Itu kan tadi cuma sedikit ya, cuma 1 hari. Misalnya kalian cewek itu kalian mau ngapain? Selain yang sudah dilakukan dia. Yang bisa membuat kalian lebih bahagia lagi, misalnya kalian melihat situasi dan kondisinya kan kalian sudah melihat ya. Kemudian misalnya kalian adalah cewek itu gitu. Apa sih yang akan kalian lakukan lebih? Apakah hanya seperti cewek itu atau akan lakukan hal yang lebih lagi supaya lebih bahagia lagi yang membuat kalian bahagia? Kira-kira apa? Coba kuliner di sekitar sana, Pak. Apa tadi? Bentar, satu-satu. Agung tadi apa Agung? Dulu Agung. Jalan-jalan keliling kota. Jalan kota, oke. Via? Mencoba kuliner di sekitar sana, Pak. Oke, makan kulinernya lebih banyak lagi ya, karena kan tadi cuma 1. Ini dalam waktu 1 hari ya. Oke, yang lain? Masak-masak, Pak. Seru kan, Pak? Oke. Yang lainnya? Yuk. Udah itu doang? Yakin? Ini kalian disuruh ngayal. Gimana? Curhat aja ke apartemennya. Oke, ajak ke apartemennya, curhat. Oke. Ada lagi? Ke toko souvenir. Toko souvenir. Oke, lihat-lihat hadiah ya. Nah, belum tentu beli juga ya. Oke, terus? Kayak bisa pergi sendiri, explore tempat sekitar kampusnya mungkin. Terus ketika explore kalian ngapain kira-kira? Kunjungin tempat-tempat yang berbeda. Misal kalau ada toko buku, ke toko buku ada tempat makan yang kelihatannya unik, boleh dicoba. Mungkin seperti kayak gitu, Pak. Oke. Nah, itu kan tadi hal yang positif-positif. Sekarang pertanyaannya, ada nggak sih hal negatif yang kalian lihat di video tadi? Tidak menyenangkan gitu. Mungkin kalau buat saya ketika lihat videonya pukul 12 malam masih di luar. Itu negatif, tapi kan dia bahagia dia. Iya sih, Pak. Tapi kalau buat saya kayaknya 12 malam mungkin karena culture-nya berbeda. Jadi 12 malam masih di luar kayaknya berbahaya apalagi perempuan. Mungkin kayak gitu, Pak. Oke.
Yang lain, yang positif. Tapi kan di videonya dia bahagia gitu ya. Jangan membawa perasaan kalian, tetapi yang di video tadi ada video yang kelihatannya negatif nggak menurut kalian? Nggak ada sih Pak kalau negatif. Lain gimana? Agak sedikit kebingung pas ini Pak, apa sih ngedengerin dosen pas jelasin. Oke, bingung pas ngedengerin ya. Oke, thank you. Nah, kenapa saya tunjukkan video tadi? Itu karena video tadi itu menggambarkan kesenangan-kesenangan ketika mahasiswa. Ada yang tahu tadi di mana? Ada yang nggak? Di? Depannya G. Nggak perlu memperhatikan ya. Dia itu ada di nggak tahu? Ada di Inggris ya. Dia di Galway. UK jadi Galway University, University of Galway. Nah, University of Galway itu yang biasanya buat syuting film, bentar, kalian tahu film Game of Thrones apa ya? Saya lupa. Pokoknya di daerah-daerah seperti itu. Nah, tadi itu video yang kalian lihat itu tadi saya sengaja tunjukkan, itu menunjukkan ketika dia merasa bahagia. Dia makan kebab, senang. Dia lihat gedung, senang. Dia foto, senang. Dia ikut kuliah mahasiswa S2, senang. Ya enggak? Nah, itu padahal topik kita ini hari ini adalah tentang cultural adjustment. Ada yang sudah melihat apa itu cultural adjustment? Ada yang sudah searching? Apa itu cultural adjustment? Penyesuaian budaya. Penyesuaian budaya, betul. Terus apa lagi? Fasenya tuh naik turun gitu Pak. Fasenya gimana maksudnya? Jadi mungkin awal-awal kayak senang dulu, excited, ketemu orang baru, lingkungan baru, culture baru, masih lihat yang positifnya gitu. Terus nanti ada di fase dia culture shock, kayak kaget sama culture orang dan penyesuaian susah. Terus nanti ada di fase yang dia nanti bisa menyesuaikan diri lagi. Terus nanti turun lagi dengan kayak misal dia kayak ngerasa sendiri, terus homesick kayak gitu Pak. Oke, betul sekali. Yang lain ada yang mau menambahkan? Betul sekali, terima kasih Mega. Yang lain gimana? Ayo, anteng-anteng aja. Yang lain, ada yang mau menambahkan? Searching enggak? Ini kan sudah dari berapa ini? 2 minggu yang lalu ya? 3 minggu berarti. 2 minggu atau 3 minggu? 2 minggu kayaknya ya. Kan saya sudah minta kalian untuk searching tentang ini tentang 2 minggu yang lalu. Jadi gimana? Oh iya, sebelumnya saya minta maaf ya karena saya itu banyak kegiatan, jadi kalian itu kelasnya banyak yang off gitu. Jadi kalau misalnya nanti mendekati UAS itu nanti kita make up kelas gitu, ganti kelas. Gimana? Ada yang mau menambahkan lagi selain Mega? Mega coba tunjuk temannya aja silakan. Sukarela juga boleh, silakan. Agung mau nambahin? Ya, Pak. Penyesuaian diri di tengah budaya yang baru atau berbeda dari bahasa, iklim, pakaian, makanan, dan lain-lain kayak gitu. Oke, apa sih yang dimaksud dengan budaya baru di sini? Ada yang bisa mencoba menyampaikan? Yuk. Mungkin Pak. Silakan Ina. Mungkin yang biasa dilakukan di tempat sebelumnya, terus dia mulai ketemu orang-orang baru dan tempat baru gitu. Jadi itu maksudnya apa? Budaya.
Tempat baru seperti apa? Yang dalam bayangan Inesef itu seperti apa tempat baru yang di bayangan kamu? Iya, mulai dari tadi kayak yang Agung bilang, kayak iklim, kayak orang-orangnya, makanan, kayak gitu, pakaian. Itu di mana? Misalnya siapa mengalami apa di mana? Oke, pertanyaannya terlalu susah ya. Saya ganti deh. Apakah kalian pernah mengalami cultural adjustment? Sepertinya pernah, Pak. Sepertinya pernah. Yang pernah coba kasih reaction seperti ini. Misalnya yang sudah pernah kasih jempol. Yang sudah pernah. Yang merasa pernah mengalami cultural adjustment. Yuk, baru satu. Oh, tengah-tengah aja. Ya, sudahlah, biar gampang gini. Saya breakout rooms dulu, 10 menit saja, jangan lama-lama. Dalam breakout rooms itu nanti silakan kalian berdiskusi. Pertanyaannya cuma satu. Kalian pernah ngalamin cultural adjustment nggak sih? Kalau memang sudah pernah, nanti dari satu kelompok itu silakan menyampaikan perwakilannya, dipilih juga siapa satu orang untuk menyampaikan siapa saja yang sudah mengalami cultural adjustment di kelompok kalian. Kemudian apa cultural adjustment-nya? Seperti apa? Contoh dari cultural adjustment yang sudah pernah dialami. Jelas nggak? Nah, kenapa saya mau ngecek? Sebenarnya kalian paham belum mengenai bahan yang sudah kalian searching? Kalau yang sudah searching, kalau yang sudah belum, ya paling di diskusi nanti kalian ya dengerin temennya. Seperti itu. Saya akan menjadikan kalian menjadi 3 kelompok dalam waktu 10 menit saja. Jelas ya? Oke, saya buka sekarang 10 menit saja. Sama Dila. Cuma segini, berlima berarti. Udah. Siapa yang mau cerita? Dila. Yang pernah? Juru belum pernah. Apa? Sebetulnya yang lain. Tapi udah pada kan? Belum adjustment. Belum paham. Dia. Coba kalau belum paham Dila coba jelasin deh. Yang Dila tahu aja ya. Jadi cultural adjustment itu kayak penyesuaian budaya. Nah, penyesuaian budayanya ini terjadi pada berbeda, maksudnya masing-masing orang itu bakalan punya penyesuaian budaya yang berbeda-beda. Penyesuaian budaya ini terjadi ketika seseorang itu datang ke tempat baru yang bukan dari rumahnya gitu, ke luar negeri kah atau ke daerah yang berbeda kah. Nah, tapi proses penyesuaian budayanya ini tuh tergantung masing-masing orang juga, karena banyak dipengaruhi faktor, ada 5 faktor. Ada dari fisik, terus ada dari pola pikir, ada dari psikologis, ada dari lingkungan, dan ada juga dari budaya setempat yang ada yang dia datangi gitu. Nah, terus tadi sama Mega udah disebutin kalau proses adjustment-nya itu, proses penyesuaiannya itu ada 5. Yang pertama itu namanya honeymoon. Nah, honeymoon itu di mana dia seneng kan ke tempat baru. Misal orang Indonesia pergi ke Amerika, ke tempat baru pasti seneng karena Amerika keren, bangunannya bagus-bagus atau tempatnya keren-keren kayak gitu. Itu fase positif. Terus turun lagi ke fase negatif, namanya itu culture shock. Jadi pas di culture shock ini kayak mulai ngerasa pasti ada ketidakcocokannya, mulai dari makanan atau misal pusing karena barang-barang di Amerika tuh mahal, misal kayak gitu. Nah, tapi setelah ngalamin culture shock, naik lagi ke sisi positif, yaitu ngalamin initial adjustment, jadi penyesuaian awal. Jadi kayak udah mulai nerima
nerima kalau Amerika tuh barang-barangnya mahal-mahal udah nerima, atau kadang orang-orang Amerika itu karakter apa kayak misal mereka tuh budaya-budayanya kayak kebanyakan negatif gitu. Nah, itu udah mulai menerima. Tapi setelah initial adjustment ngalami lagi negatif situation, yaitu mental isolation. Jadi dia udah mulai ngerasa kalau udah muak nerima ya, jadi kayak udah lelah, mungkin ada di titik jenuh, kangen rumah, terus kayaknya nggak bisa nih terus-terusan gini, kayaknya nggak bisa nih nerima satu kondisi kayak gini gitu. Nah, setelah itu yang terakhir fase positif lagi, yaitu acceptance, menerima, dan juga maksudnya di fase ini dia udah bisa ngelewatin di mana dia nggak ngerasa nyaman di fase mental itu. Jadi di akhir fase ini dia nerima tentang semua perbedaan yang ada di Amerika itu. Jadi ada tiga situasi positif dan ada 2 situasi negatif. Ini disebutnya kurva W, yang disampaikan sama siapa ya, Gulahorn namanya, itu yang Dila tahu. Jadi cultural adjustment itu penyesuaian budaya. Nah, penyesuaian budayanya itu tergantung diri masing-masing. Kayak misal Dila penyesuaian budaya mulai dari pola pikir. Misal kayak di video yang Bapak kasih tadi, orangnya itu jam 12 malam masih di luar, itu masih fine-fine aja. Mungkin sedangkan kayaknya bagi orang Indonesia, apalagi perempuan mah, anak perempuan kayaknya itu bahaya banget ya gitu. Nah, itu misal tergantung pola pikir Dila, apakah pola pikir Dila mau dewasa atau mau menerima dengan positif, ya berarti Dila akan cepat penyesuaian budayanya. Berbeda kalau misal Dila nggak bisa nerima dengan situasi kayak gitu, berarti penyesuaian budaya Dila akan lama. Kayak gitu guys, yang Dila tahu. Tapi paham sih, udah mulai paham. Iya, paham. Udah, sekarang siapa yang mau cerita ini apa? Yang pernah ngalamin culture adjustment. Kalau Dila, kenapa, Deb? Kalau soal baju, bisa nggak sih? Bisa, kan budaya, mungkin masuknya ke budaya. Bisa kayaknya. Soalnya Dila juga culture adjustment-nya soal makanan sih. Dila dulu, kenapa? Kalau Dila, waktu itu Dila kan pernah ke Kediri tuh. Nah, terus di Kedirinya itu kayak awalnya itu tinggalnya kayak di asrama kayak gitu, yang makannya itu udah disediain gitu, nggak bisa beli sendiri. Nah, terus ada makanan khas daerah sana, daerah Kediri, tempe, tapi tempenya itu dia dihancurin. Habis dihancurin tuh jadi disatuin sama pecel. Kan kalau di kita pecel kayak gimana sih? Makanan pecel isinya apa aja deh, Dila lupa. Gak pakai tempe kan? Tapi tempenya dipotong kalau di kita. Ya, cuman kalau di sana si pecelnya itu si tempenya dihancurin, terus dikasih air. Tapi kata mereka enak, cuman Dila nggak berani nyoba karena tempenya dihancurin gitu. Itu sih yang Dila pernah alamin, itu doang. Itu udah digoreng tempenya, Dil? Apa belum? Udah, jadi warnanya warna tempe pucat gitu. Yaudah Dil aja lah. 4 tahunnya. Tapi Pak Umam orang Jawa Timur kan, Dila takut salah ngomong. Ini disuruh pulang. Disuruh pulang. Ada yang lain siapa? Inggar gak ada deh. Paling Inggar mah ini sih, pas dulu kan tinggalnya di Yasmin. Terus kan Inggar pindah ya ke Sentul. Terus rata-rata orang bilang cilok itu gimana ya? Tahu kan baslok itu dibilangnya cilok. Nah, kalau di rumah Inggar mah
di Bogor dulu, cilok-cilok, basok-basok. Ini mah mau basok atau cilok, dibilangnya cilok. Aneh kan? Udah. Iya. Udah tuh berarti mau Dila yang cerita. Iya. Udah dia. Dah. Oke, semuanya sudah di sini ya. Sekarang kita lanjut lagi untuk diskusinya. Gimana? Kita mulai dari kelompok 2 dulu. Dari kelompok 2 yang beres duluan. Silakan kelompok 2. Ada nggak? Saya Pak Nur Fatimah, Pak. Oke, gimana apa yang kamu alami sebagai contoh cultural adjustment? Silakan. Ya, maaf Pak, sebelumnya. Saya kan, sesuai pengalaman saya kan 6 tahun di pondok ya Pak. Saya juga libur jarang-jarang. Itu juga kalau libur cuman sebulan paling lama. Setelah lulus pondok, saya ngerasa saya tuh kurang bisa berbaur karena dunia saya di situ-situ aja, Pak. Kurang bisa berbaur sama tetangga, komplek-komplek gitu. Saya ngerasa asing karena kayak 6 tahun baru ketemu gitu loh. 6 tahun tiba-tiba nih anak udah gede aja kayak gitu, Pak. Jadi ngerasa asing. Terus? Iya, jadi tertutup gitu. Jadi nggak bisa interaksi yang baik sama dunia luar, nggak cuma di perumahan aja. Udah gitu, Pak. Oke. Terima kasih, Nur Fatimah. Selanjutnya, dari kelompok 1 dulu, silakan. Kelompok 1 itu si Lisa Meg Rahma, silakan. Oh iya, maaf Pak. Kalau dari saya sih waktu itu yang saya pernah ke Bali gitu kan Pak beberapa hari. Terus awal-awal kayak senang-senang kayak gitu-gitu. Terus bisa menyesuaikan kan kalau misalnya di pantai sini nggak ada yang pakai bikini atau gimana gitu. Terus kalau bisa di sana tuh kan kayak banyak yang pakai baju yang terbuka gitu. Jadi tapi saya di situ kayak menyesuaikan, oh ini emang udah biasa di sini kayak gitu. Terus lama-lama tapi saya tuh kayak kangen rumah gitu, Pak. Kayak berapa lama? pengen cepet-cepet pulang. 3 atau 4 hari gitu, Pak. Oke. Ada lagi, Mega? Udah sih, Pak, itu aja. Oke, terima kasih, Mega. Senat terakhir, dari kelompok yang terakhir, kelompoknya siapa? Inggar, Restu, Tasya. 3, silakan. Saya Pak Adila. Itu terus mungkin shock culture soal makanan, soal olahan tempe. Saya kan ibu saya dari Banten, bapak saya dari Jawa Barat, belum pernah nemuin olahan tempe. Paling kalau nggak paling digoreng gitu atau dibikin gorengan pakai terigu. Waktu di Kediri itu nemu itu nggak tahu olahan tempenya atau masih berbentuk kedelainya yang diolahnya itu kayak dihancurin terus pakai air jadi kayak berkuah gitu. Itu nggak berani buat ngemakannya karena olahannya beda itu sih Pak. Oke, berapa lama kamu di Kediri? Setengah tahun, sekitar 6 bulan Pak. Oke, terima kasih. Lagi yang mau menyampaikan? Oke, terima kasih teman-teman. Nah, saya akan jelaskan sedikit. Sekarang menurut kalian apakah itu sebuah cultural adjustment yang tadi disampaikan oleh teman-teman kalian? Bingung. Oke, jadi gini ya teman-teman ya. Tadi sudah disampaikan sama Mega itu benar sekali di awal bahwasanya cultural adjustment itu ada beberapa cycle-nya. Yang namanya cultural adjustment in intercultural communication is when there are more than one culture meets. Jadi ini tidak bisa hanya satu culture, it must be more than one culture.
Jadi ketika kalian berinteraksi dengan budaya lain, maka kalian akan melakukan yang namanya cultural adjustment. But the concept of cultural adjustment is usually there is a movement. Jadi ada movement atau pergerakan dari satu budaya ke kebudayaan yang lain. Nah, pergerakannya kalau zaman dahulu biasanya itu, ya nggak zaman dahulu juga sih, umumnya, generally, the movement is based on geographical situations. Jadi ketika kalian berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Umumnya seperti itu. But, kalau if you think like deeply about the concept of cultural adjustment, even you don't move to anywhere, you still may have cultural adjustment. Jadi tidak harus kalian pindah secara geografi, bisa mengalami cultural adjustment. Makanya saya tadi nanya, pernah nggak kalian ngalamin cultural adjustment? Tapi cuma beberapa saja yang menyampaikan. Nah, ini cultural adjustment adalah culture, itulah budaya, adjustment adalah penyesuaian budaya. Nah, beberapa teori tentang cultural adjustment itu udah banyak ya. Ini ada stage of cultural adjustment. Nah, umumnya seperti ini. Kelihatan ya, teman-teman? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Biar lebih gede lagi. Nah. Cultural adjustment itu biasanya di start with anxiety. Nah, pertanyaannya sekarang gini. Ketika kalian mau masuk kuliah, ada rasa khawatir nggak? Belum kuliah, sebelum? Ada. Pak. Ada deg-degan nggak? Ada. Pak. Nah, itulah disebut dengan application anxiety. Jadi, sebelum menuju ke budaya yang baru, itu pasti ada, nanti aku gimana ya? Nanti aku punya temen nggak ya? Nanti aku jajannya bagaimana? Nanti library-nya seperti apa? Nanti dosennya seperti apa? Tugasnya seperti apa? Itu kan pasti ada semua ya. Nah, kalian masuk kuliah. Ketika masuk kuliah, apa yang hal pertama yang membuat kalian, ternyata kayak gini ya, tapi senang. Ada nggak? Yuk, kan kalian sudah pernah kuliah offline. Bisa jawab. Kalau yang belum pernah kuliah offline baru nggak bisa jawab. Kan kalian sudah pernah. Apa yang membuat kalian bahagia ketika di kuliah di awal-awal? Ternyata dosennya nggak semenyeramkan yang dibayangkan. Dosennya nggak serem. Oke, terus? Ada lagi? Ketemu teman yang sefrekuensi mungkin. Oke, ternyata teman-temannya nggak serem-serem amat gitu ya. Terus ada lagi? Pakai baju bebas, Pak. Enggak. Oke, bajunya bebas ya, bisa style gitu ya. Bisa mengikuti style, kata nenek-nenek mah, style. Bajunya style gitu. Maksudnya style gitu ya. Ada lagi? Jajanannya nggak semahal yang dikira, Pak. Oke, jajanannya ternyata nggak semahal yang dibayangkan. Wah, ternyata murah-murah juga. Wah, asik nih gitu ya. Uang saku nambah nggak? Enggak. Enggak. Saku nggak nambah, tapi jajanan masih sama lah. Oke, terus ada lagi yang bikin kalian senang? Nggak ada senioritas, Pak. Oke, nggak ada senioritas. Tuh, ada sih, cuman nggak separah di sekolah gitu ya. Terus ada lagi? Sebentar, Pak, waktunya. Kuliahnya cuma sebentar doang ya, nggak full gitu. Tuh, ada lagi? Yang cewek-cewek bisa pakai? Pakai tasnya macam-macam, Pak. Apanya? Pakai tasnya macam-macam. Terus pakai tasnya macam-macam. Oke, terus? Bukunya boleh dibiarin gitu. Bukunya boleh senang-senangnya warna-warni kayak apa tahu ya? Iya. Wajahnya juga bisa diwarna-warniin ya? Iya. Nah, Terus jadi sekolah kan nggak boleh, Pak. betul. Nah, hal-hal yang positif ketika kalian merasa bahagia, enak loh sekarang kuliah, gini. Itulah disebut dengan honeymoon period. Nah, segala sesuatu yang membuat kalian merasa di awan-awan itu adalah honeymoon period. Setelah kalian menjalani perkuliahan, terus nanti pasti akan ada saat-saatnya kalian itu stres. Ada dosen yang galak nggak? Ada.
Ada yang suka cuma ngasih tugas? Ada. Ada. Ada dosen yang suka ngomel-ngomel walaupun kalian telat sedikit? Ada. Itu apa yang membuat itu bikin kalian seneng nggak? Enggak, Pak. Enggak. Kalian stres ya? Ya. Itulah dimana kalian mengalami culture shock. Ternyata ada nggak kalian saat membandingkan, ternyata enak juga ya waktu sekolah dibandingkan waktu kuliah? Pernah seperti itu? Ada, Pak. Iya, ada. Nah, itu ketika kalian ada di tahap-tahap culture shock itu seperti itu. Jadi ternyata, ternyata kuliah kayak gini ya, bikin stres bising. Nah, tapi lama-kelamaan terbiasa nggak? Terbiasa. Dia suka ngomel-ngomel. Ntar juga sendiri. Kan gitu ya lama-lama ya? Iya. Itu adalah pada saat di initial adjustment. Kemudian nanti ketika sudah diomel-omelin terus, ada kalanya kalian merasa capek banget. Malas ketika mengerjakan tugas, tiba-tiba, udahlah paling juga, ntar juga nilainya ada lah, nanti aja deh. Gitu. Terus kalian yang udah banyak banget tugas, kadang nangis sendiri, gitu. Terus curhat berdua sampai nangis. Pernah? Pernah. Pak. Dengan mental isolation. Kalau itu sudah nangisnya selesai nggak? Nangis selesai tugasnya enggak, Pak? Nah, ya nggak apa-apa. Nangis selesai tugasnya enggak. Habis itu tugasnya dikerjain nggak? Dikerjain. Itu adalah sudah menerima kenyataan. Itu namanya acceptance integration. Ya sudahlah, yang penting dikerjain. Itu sudah kehidupannya udah normal. Itu namanya acceptance integration. Jadi kalian sudah terbiasa bisa menjalani kehidupan sebagai seorang mahasiswa, budaya mahasiswa. Nah, ketika sudah mencapai di acceptance integration, ini nanti berarti kalian itu sudah bisa mengalami, ya nanti ini akan turun lagi biasa. Nanti kalian ada, aduh capek lagi, tapi ya udahlah terima lagi, jalan lagi. Nanti akhirnya acceptance nanti kalian bisa lulus. Itu kalau sudah sampai lulus. Nah, kalau ada mahasiswa yang kok berhenti di culture shock, tugasnya banyak, ngeluh ini itu, akhirnya nggak masuk, akhirnya keluar. Ya berarti dia tidak bisa menerima budaya baru, tidak bisa adjust, gitu. Kemudian misalnya bisa juga di mental isolation nggak kuat, terus akhirnya keluar juga ada. Jelas ya sampai sini, sampai acceptance integration itu yang kemungkinan kalian sudah alami. Nah, misalnya perpindahan geografis, misalnya tadi Adila itu pindah ke Kediri selama 6 bulan ya. Nah, pas pertama di sana pasti kan ada sesuatu yang menarik. Ya nggak? Yang ternyata ini enak. Apa yang enak di sana? Yang pertama, awal-awal kamu sering beli. Awal-awal karena di sana asrama jadi jarang keluar, Pak. Jadi makanannya udah disediain. Cuman mungkin yang awal tuh pecelnya, karena pecel di Kediri sama di Sunda beda. Oke, berarti sesuatu misalnya berhubungan dengan makanan itu adalah pecel. Berarti dia suka dengan pecel tersebut. Itulah honeymoon period. Jadi honeymoon period itu bisa tentang apa saja, pemandangannya, iklimnya, budayanya, apanya saja boleh. Nah, kalau kalian merefer ke video yang tadi, itu kan dia seneng ya. Di depan gedung, foto. Di depan di taman, foto. Rumput hijau di videoin. Buat dia itu semuanya bagus. Gitu. Karena dia belum kenal banget dengan yang namanya perkuliahan. Nanti kalau udah nyampe perkuliahan, dia makan kebab seneng. Nanti lama-lama dia itu pengen makan cilok, cilor, telur gulung, nggak ada di sana. Tempe. Nah, itulah yang akan menjadi culture shock. Kalian akan jadi kangen makanan dan lain sebagainya. Nah, hal yang sama tadi dialami yang ke pesantren tadi siapa? Jadi walaupun dia sudah 6 tahun di pesantren terus pulang, itu pasti ada honeymoon period-nya. Ketika di pesantren dia harus bangun pukul 4 misalnya. Di rumah dia bisa bangun pukul 5. Sholat. Habis sholat kalau di pesantren misalnya harus setoran, hafalan ngaji atau apa. Kalau di rumah kan bisa
nungguin mamanya bantuin ngupasin bawang, santai. Kan dia hidupnya jadi slow, nyaman. Itulah honeymoon period. Tapi lama-lama culture shock. Kalau setiap hari kayak gini, bosan. Biasanya aku lagi ngaji jam segini, sekarang aku cuma bengang-bengong. Dan seterusnya. Tapi lama-lama ya nanti berterima. Nah, yang ekstrim itu biasanya kalau semakin ekstrim budayanya, maka culture shock-nya akan semakin kuat. Initial adjustment-nya akan semakin hebat. Misalnya, contoh, dulu waktu saya mau kuliah ke Amerika, waktu ada pertukaran ke Amerika itu, saya itu masih mau berangkat bingung. Saya mau pakai baju apa, di sana hawanya seperti apa. Yang harus kalian bayangkan adalah, sekarang itu sangat-sangat berbeda waktu dulu. Saya waktu ke Amerika itu tahun 2009. 2009 itu internet itu nggak segampang sekarang. Kalian harus pergi ke warnet, dan orang itu belum begitu melek dengan internet. Jadi saya tidak tahu hawanya di sana itu seperti apa, terus kemudian dinginnya di sana itu seperti apa, makanannya seperti apa, nggak tahu sama sekali. Waktu itu saya, buat kalian tahu ya, saya membawa mie instan, 1 kardus. 40 isinya. Dan itu sangat-sangat bermanfaat. Jadi kalau kita lagi kangen-kangennya rumah, itu saya pestanya bukan pesta apa-apa, mie rebus. Jadi buat kalian mungkin hal yang, pesta mie rebus. Mie rebus itu sangat berharga. Karena di sana mie-nya beda. Gitu. Saya juga nggak tahu, saya cuman ya udahlah bawa aja gitu. Ternyata sangat bermanfaat. Dan semuanya itu pada teman-teman, karena waktu itu saya 20 orang, satu di sananya maksudnya, orang Indonesianya 20. Di sana mereka, punya mie, siapa yang mau? Langsung pada datang, pada mencicil dengan Indomie waktu itu saya bawa. Nah, tetapi itu beda anxiety. Saya pakai apa? Apakah saya harus bawa ini semuanya bingung. Begitu sama halnya ketika saya mau berangkat ke India, tetapi tidak berangkat ke Amerika. Karena kan ke Amerika kan pengalaman pertama. India kan sudah pengalaman kedua, jadi tidak begitu. Anxiety-nya tidak sebanyak yang sebelumnya. Kemudian nyampe di sana, honeymoon period. Kalau tadi yang ke Bali siapa? Ke Bali itu kalian lihat yang tembus pandang, karena waktu saya di Amerika itu pada musim spring, kalau saya keluar mau masuk ke kampus, jadi kampusnya itu gede banget, terdiri dari sekitar 10.000 mahasiswa tinggal di situ. Nah, sekitar 10.000 mahasiswa tinggal di situ, maka di situ itu banyak banget taman-taman, kayak yang tadi kalian lihat, tapi lebih besar lagi, yang ada di video tadi lebih besar lagi. Nah, di situ tuh, di sana, isinya, di rumput-rumput, kalau tadi kan kosong ya. Waktu saya di sana, isinya itu cewek-cewek mahasiswa pakai bikini pada berjemur. Kayak digelar, bukan sajadah ya. Kalau kalian ke baju pantai itu kan ada yang kayak rok. Itu digelar, ceweknya, terus pakai kacamata hitam, terus rebahan, dia pakai bikini, berjemur. Itu nggak cuma satu. Setiap 5 meter 1, 5 meter 1. Ratusan mahasiswa kayak gitu. Terus sepanjang jalan saya mau berangkat ke kelas, pemandangannya adalah orang berjemur. Cowok cewek gitu. Kalau sore-sore yang main volley. Jadi honeymoon period-nya, terus di situ pemandangannya bagus, bunga-bunganya banyak karena waktu itu lagi bulan spring. Semuanya difoto dan lain sebagainya. Makanannya kan di kafetaria. Jadi all you can eat kalian cuma cukup gesek kartunya, terus di situ kalian bisa makan semua jenis makanan yang ada di situ. Sekenyang-kenyangnya. Mau makan es krim, jadi ada es krim, ada yang sereal, ada pancake, buah-buahan, salad, yang daging-dagingan, yang vegetarian, semuanya ada. Jadi kalau kalian pernah ke pasti pernah ya, ke aula yang ada di atas, aula hall UIK, lihat ya, sudah kan di atas ya, itu kafetarianya, aula itu 2 kalinya itu yang paling kecil. Jadi kalian bayangkan, dan isinya apa? Makanan. Jadi saya masuk, ya udah,
di sebelah sini. Dan saya di situ. Nah, itu kan membuat kita senang sebagai mahasiswa yang kere, yang tidak punya uang, terus disuruh makan sebanyak-banyaknya, senang banget kita. Senang, makanannya macam-macam. Terus lama-kelamaan ketemu teman-teman baru, ya senang kenalan, ngobrol. Tapi lama-kelamaan apa? Tugasnya mulai datang. Udah mulai bosan dengan makanan-makanan yang ada. Pengen makan nasi, nggak ada nasi. Adanya kentang goreng. Nasinya itu nggak ada nasi di sana. Akhirnya lama-lama ya bosan kan. Akhirnya ya pengen kangen rumah lah, pengen makan mie, pengen makan tempe, pengen makan tahu. Itu semuanya nggak ada. Tapi lama-lama kan initial adjustment ya mulai bangkit. Akhirnya mental isolation itu yang benar-benar udah capek banget, semakin lama semakin stres. Tapi akhirnya ya sudah dinikmati pada acceptance integration. Nah kemudian return anxiety itu ketika mau balik bingung. Ini nanti di Indonesia aku mesti gimana ya? Di sana internetnya itu sangat cepat, itu di honeymoon period. Wow, internetnya cepat banget. Ketika pulang, di return anxiety, nanti saya bawa-bawa apa, buat beli dibawa pulang itu apa saja, oleh-oleh buat ini apa, buat orang tua saya apa, gitu. Itu return anxiety. Kemudian sampai di Indonesia, di entry shock. Internetnya lolanya minta ampun. Isinya kita teh ngomel-ngomel. Ih, enakan di Amerika deh, kayak gini-gini. Terus misalnya saya pergi ke bank atau ke tempat umum, orang-orang itu nggak ngantri. Ih, dasar orang Indonesia. Gitu. Jadi ngedumel sendiri. Nggak tahu aturan. Kalau di Amerika kan teratur. Orang tuh ngantri. Jadi teratur lah hidupnya. Buang sampah juga tidak sembarangan. Kalau di Indonesia lihat orang sama buang sembarangan, dasar. Nah, tapi lama-kelamaan ya sudahlah, namanya juga di Indonesia, akhirnya ya udah menerima kembali, jadi reintegration. Nah, nanti ketika kalian kan sekarang misalnya dari contohnya adalah kalian sedang kuliah. Nanti ketika kalian sudah lulus, nanti kalian bingung, aduh, ini udah lulus saya mau ngapain ya? Nganggur. Nanti kan nganggur dulu tuh pasti ada. Shock itu nanti jadi pengangguran tuh kalian. Jadi pengangguran, belum dapat kerjaan, orang ngomongin, itu masa udah lulus kok masih di rumah aja gitu. Ya bikin emosi kan lama-lama kan. Dan lain sebagainya, bangun terus nggak ada ngapain, biasanya kuliah, biasanya ngerjain tugas, nggak ada. Akhirnya tapi lama-lama juga diterima lagi. Nanti kalian dapat kerjaan, mulai lagi dari application anxiety. Itu terus bolak-balik. Dan ini semua berhubungan baik itu makanan, di sini ada. Nanti ini bahasa, teman, dan lain sebagainya. Jadi ini semua pasti akan kalian alami. Walaupun saya ketika biasanya sibuk, kuliah, main sama temen, ngobrol, jadi nganggur. Oke, ya udahlah, gue terima orang nganggur cari kerja. Ya udah diterima aja. Akhirnya dapat kerjaan, mulai lagi dari application anxiety. Teman kerjanya seperti apa, senang ada teman. Pokoknya ini muter. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa relate sekarang kalian? Bisa, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan belum? Silakan. Tidak ada? Halo? Belum ada, Pak. Ini belum ada jelas atau belum ada bingung ya? Ini jelas atau bingung?
Insya Allah. Paham. Oke. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan mata kuliah materi yang sebelumnya, yaitu tentang intercultural apa tadi? Intercultural communications competence atau intercultural awareness juga. Jadi ketika kalian mempunyai intercultural competence yang tinggi, maka tingkat culture shock-nya itu tidak akan separah kalau yang rendah. Karena kalian sudah tahu, oh, saya mau ke sana. Misalnya kalian nanti misalnya kasih OPI tuh, oh saya mau ke Limerick. Di Limerick itu orangnya beda. Nah, sudah di searching ketika sudah tahu, oh ternyata kalau di sana itu budayanya seperti ini. Sudah tahu, oh jadi saya harus bersikap seperti ini. Jadi tingkat kekecewaannya itu tidak akan setinggi Pak kalau orang yang tidak mempunyai intercultural communication competence gitu. Itu jadi apa namanya? Itu tadi akan berpengaruh terhadap kalian bersikap di dalam suatu lingkungan yang baru. Kalau orangnya yang nggak bisa move on, nggak bisa menyesuaikan, ya akan susah. Saya yakin kalian di universitas atau waktu di SMA itu pasti ada masa di mana kalian merasa, oh kayaknya apa namanya, saya nggak cocok deh sama teman-teman yang ini. Nah, itu berarti memang karena kalian merasa untuk adjust sama mereka itu susah, sama budaya mereka itu juga ada. Kalau misalnya ada di antara kalian yang merasa nggak bisa hangout sama teman-teman satu kelas, nggak bisa mingle, selalu sendirian, ngapa-ngapain sendiri, nah itu mungkin masih ada di tahap mental isolation juga bisa. Jadi nanti ada kalanya supaya ke depannya, supaya nanti semoga semuanya berjalan lancar. Dan bisa melakukan adjustment dengan baik dan benar. Sehingga kalian tidak akan begitu menderita. Kalau kalian belum bisa melakukan adjustment dengan baik, maka ya kalian masih istilahnya masih struggle untuk mencapai titik di mana kalian merasa nyaman menerima apa adanya. Oke, dan ini tidak hanya di pekerjaan, sekolah, misalnya kalian tadinya single menjadi relationship, itu kan budaya baru. Budaya single, ngapa-ngapain kan gak ada yang ngatur. Nah, budaya pacaran, nanti kalian menikah, ada lagi ceritanya. Setelah menikah nanti belum punya rumah, misalnya, terus kemudian kalian bikin rumah, punya rumah sendiri. Nanti itu ada mulainya juga. Ada honeymoon periodnya juga. Wah, rumah saya walaupun misalnya kecil, saya bisa beli ini, saya pasang, dekor ini, beli itu. Nanti ada kalanya stres, ya Allah mesti bayar listrik sendiri, beli apa, beli gas, dan lain sebagainya. Tapi lama-lama ya bisa menjadi rutinitas. Pokoknya ini tidak akan pernah berhenti. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Tidak ada yang mau ditanyakan? Yakin? Masa mau tanya? Ini jelas ya, kalau udah jelas. Pertanyaan saya itu apa namanya? Yang harus kalian perhatikan, ini konsep tentang ini nih bisa juga dikaitkan dengan proses pembelajaran bahasa Inggris. Misalnya kalian mau meneliti tentang apa namanya? Culture shock, cultural adjustment. Misalnya kalian dari misalnya ada temen yang pernah misalnya OPI itu bisa kalian teliti tentang culture shock-nya. Di situ kan ada sarwar juga ya. Di semester 5 kalian bisa. Atau misalnya kalian mau meneliti tentang culture shock yang berhubungan dengan misalnya ada teman-teman yang dari luar Bogor, itu bisa diteliti. Jadi ini bisa menjadi sumber penelitian juga. Culture shock dihubungkan dengan misalnya intercultural communications. Apakah dia bisa berbaur dalam berkomunikasi atau tidak. Nah, ini nanti akan ada hubungannya dengan bisa dikaitkan dengan pembelajaran seperti itu. Misalnya dalam pembelajaran bahasa Inggris nanti
Jadi ketika culture shock itu nanti ada culture shock kan pasti ada yang namanya bahasa. Nah, di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan bahasa itu dia menggunakan strategi-strategi apa. Itu kan bisa menjadi sumber penelitian. Kemudian gimana? Kalian ini kan sudah semester 5. Dan mata kuliah kualitatif, kuantitatif itu jangan lupa seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Nur ya. Dengan Bu Nur bukan? Iya, Pak. Okay. Iya, Pak. Jangan lupa itu membuat proposal. Sudah dijelaskan apa yang disampaikan Bu Nur untuk proposal ini? Gimana? Apa yang beliau sampaikan? Coba salah satu sampaikan. Silakan. Halo? Ya, kemarin ini baru dikasih tugas buat bikin matriksnya gitu sih, Pak. Jadi topiknya apa, terus kayak research sebelumnya apa, terus judulnya udah nentuin judul gitu, Pak. Dikasih tahu nggak kenapa kalian disuruh buat ini? Alasannya kenapa kalian disuruh buat ini, tahu nggak? Buat proposal. Proyek, Pak. Nanti. Oke. Jadi gini, memang saya mungkin karena ini idenya dari saya sebenarnya. Jadi saya karena sebagai Kaprodi, saya meminta kepada semua dosen yang mengajar mata kuliah seminar kualitatif sama kuantitatif untuk membuat proposal. Jadi gini, tujuan utamanya itu adalah kalian latihan. Kenapa? Karena di dalam sebuah proposal skripsi dan nanti ketika menjadi skripsi, yang itu pasti ada namanya latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian berarti diisi tentang apa sih yang harus apa sih yang menjadi yang kondisi idealnya seperti apa, kemudian apa yang benar-benar terjadi, kondisi kenyataannya, kemudian yang gap-nya itu apa, itu yang akan kalian teliti. Berdasarkan teori yang sudah ada dan penelitian yang sudah ada. Nah, kemudian baru nanti ditentukan tujuan penelitian itu apa. Setelah itu nanti akan ada literatur review atau kajian pustaka tentang apa saja yang sudah diteliti tentang ini isinya tentang apa saja tersebut. Nah, ini tujuan utamanya adalah melatih kalian untuk memperoleh judul untuk skripsi kalian nanti. Nah, tapi formatnya disesuaikan dengan format. Jelas. Jadi tujuan utamanya itu sebenarnya bukan PKM, tetapi kalian sudah punya judul dasar ini loh, atas dasar ini tentang ini dan meneliti ya disesuaikan dengan PKM, kemudian nanti kan kalau terdepan itu ada namanya mata kuliah yang kalian kerjakan apa? Yang mengerjakan itu tadi. Kemudian di seminar proposal skripsi luarannya adalah proposal skripsi. Jadi yang tadi sudah dibuat tinggal dibahasa Inggriskan. Formatnya, template-nya tinggal diganti dengan template yang dari prodi. Jadi kalian tidak kerja 2 kali. Nyicil dari sekarang. Nah, di akhir seminar proposal skripsi itu nanti akan ada sidang seminar proposal skripsi. Itu sebagai UAS-nya. Kalau kalian sudah menggarap dari sekarang dan sudah mantap judulnya dan bagus, maka kalian sudah sumbernya kuat, landasannya kuat, ya seminar proposal skripsi akan lancar-lancar saja. Tetapi kalau nanti misalnya kalian itu sekarang yang penting beres seenak-enaknya aja. Nanti di seminar proposal skripsi kalian akan ulang lagi dari nol. Dan apa yang mungkin terjadi kalau seperti itu? Di sidang seminar proposal skripsi kalian nanti akan mental. Dalam artian dengan matang akan ditolak. Itu efeknya apa? Di semester 7 kalian sudah bisa mengerjakan skripsi sebenarnya.
Jadi semester 8, masuk semester 8, kalian sudah bisa sidang 3,5 tahun. Itu rencananya seperti urut-urutannya. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Harus dikerjakan dengan yang benar-benar dari sekarang. Kalau yang mau hidupnya nanti proses perjalanannya itu teratur. Tapi kalau kalian suka, nanti ajalah belakang, ya nggak apa-apa. Resikonya adalah nanti kalian semuanya ditumpuk di belakang, dan biasanya yang di belakang itu nanti nggak pembimbing skripsi itu dilihat dari kalian berproses dengan siapa. Misalnya, ada mahasiswa sudah biasa bimbingan misalnya dengan Bu Nur Aini. Bu Nur, saya mau saya mau membuat proposal yang sekarang, sering nanya-nanya, kemudian cocok, kemudian nanti pas kalian lolos seleksi di universitas, setelah lolos seleksi di universitas, kemudian kan dapat dikirimkan ke PKM. Nah, ketika dikirimkan ke PKM kan nanti harus ada pembimbingnya. Nah kan bisa, Bu Nur bisa nggak, boleh nggak ditulis pembimbingnya? Boleh, silahkan. Kemudian nanti ketika nanti lolos kan dikerjakan. Yang ngebimbing siapa? Ya Bu Nur. Maka nanti di mata kuliah seminar proposal skripsi kalian bisa request, Pak, saya ini kemarin sudah sedang meneliti dengan Bu Nur. Jadi saya mau minta biar nggak karena sudah berlangsung sebelumnya, minta dengan pembimbingnya Bu Nur saja. Jadi dilanjutkan sampai nanti pas SK skripsinya juga. Dan ketika kalian yang santai-santai, tidak ngobrol dengan dosen, semuanya ya udahlah lihat nanti, ya udahlah lihat nanti. Biasanya itu kalian mendapatkan, siapa cepat kan dia dapat ya. Ya enggak? Dosen itu terbatas jumlahnya. Jadi dosen itu harus membimbing mahasiswa itu dengan jumlah yang sama. Jadi ada jatahnya masing-masing. Kalau kuotanya udah penuh, ya tidak bisa diambil lagi. Kemungkinan maka yang santai-santai dan slow-slow dapatnya ya yang sisa-sisa, dosen yang merupakan bukan dosen. Istilahnya bukan dosen yang digemari oleh mahasiswa. Jelas? Jelas, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini anteng-anteng sekali ya. Jangan-jangan tidur lagi. Tidak ada. Bagus kalau tidak ada. Jadi saya anggap semuanya paham ya. Kalau tidak ada, silakan dituliskan namanya di kolom chat. Sudah sajalah daripada saya ngomong terus. Disuruh nanya nggak nanya, ditanya juga diam saja. Silakan tulis namanya di kolom chat. Masih 3 lagi, baru 16. Belum nambah. 16 saja ini. 17, 2 lagi. Oke, mungkin kayaknya tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya cukupkan ya. Untuk minggu depan nanti akan saya kirim bahan bacaannya, pertemuan minggu depan. Nah, untuk pertemuan-pertemuan yang kemarin belum sempat masuk, nanti kita akan cari jadwal untuk penggantinya, seperti itu. Jadi pesan saya sekali lagi, teman-teman, baca, jangan lupa baca, diskusi. Oh iya, ini yang saya pesankan. Kalau kalian mau tahu siapa dosen yang merupakan enak sama siapa sih, silahkan tanya ke senior kalian. Jelas? Kalau dibimbing sama ini gimana sih? Kalau dibimbing sama ini, mulai dari sekarang, ya, bergerilya yaitu menghubungi dosen, ngobrol, diskusi tentang judul yang kalian mau. Itu. Nah, nanyanya jangan cuma yang semester sekarang semester kalian semester berapa? 7, Pak.
boleh nanya ke semester 7, lebih baik lagi tanya ke mahasiswa yang semester 9. Karena mereka pasti cerita. Yang semester 9 itu kan sudah mengalami bimbingan skripsinya. Jadi kalian bisa tanya ke mereka. Itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Saya kasih siapa ya? Kasih Pak. Saya tutup ya. Ini Kak Amalia. Siapa tahu nanti ada yang mau ngobrol lagi. Bentar.